warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erti Lestari Putri, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Padang dengan nomor induk mahasiswa 856276007 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas PDGK 4107 Praktikum IPA di SD, yaitu tentang modul 7 optik KP1 sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Percobaan yang pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Apa itu pemantulan pada cermin datar? Pemantulan pada cermin datar adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang rata dan halus, kemudian dipantulkan kembali dengan arah yang teratur. Langkah pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Pada tahap ini, saya menyusun lampu senter dan celah cahaya yang dalam percobaan ini, saya menggunakan sisir di depan cermin datar. Tujuannya adalah agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Dengan susunan ini, berkas cahaya yang datang menuju cermin tampak lebih terfokus dan mudah diamati. Langkah yang kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin, lalu dipantulkan kembali. Dengan menggunakan busur derajat, sudut potong dan sudut pantul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Untuk memperjelas lintasan sinar datang dan sinar pantul, di sini saya mendekatkan busur dan lalu saya menggunakan jari saya, tangan, untuk menunjuk dan mengarahkan ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan ini, busur derajat yang diletakkan di depan cermin, saya mengatur sudut datang I pada beberapa posisi, yaitu 90 derajat, dan hasilnya menunjukkan bahwa ketika sudut datang I 90 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 90 derajat. Dan ketika sudut datang I adalah 60 derajat, maka diperoleh sudut pantul yaitu 60 derajat juga. Dan ketika sudut datang I 30 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 30 derajat. Dari ketiga percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut datang I selalu sama dengan sudut pantul R, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Pada percobaan kedua, meletakkan sebuah benda. Pada kali ini saya menggunakan lilin di depan cermin datar dan mengamati bayangannya sebelum benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya meletakkan benda atau lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah ukuran bayangan sama besar dengan bendanya. Bayangan tegak atau tidak terbalik. Bayangan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap pada layar. Saat saya geserkan lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser mengikuti benda aslinya. Dan ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh.
Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Selain itu, bayangan mengalami lateral terbalik, artinya sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik atau sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cembung. Apa itu pemantulan pada cermin cembung? Pemantulan pada cermin cembung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar atau cembung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya menyebar. Ketika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat pada layar putih, cahaya tampak menyebar, lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Kesimpulannya, dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda, dan selalu berada di belakang cermin. Percobaan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pemantulan pada cermin cekung. Apa itu pemantulan pada cermin cekung? Pemantulan pada cermin cekung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam atau cekung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya mengumpul. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat terlihat bahwa cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, terlihat bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dari posisi benda yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung dapat berbeda-beda, namun secara umum dapat bersifat maya, tegak, dan diperbesar jika berada di antara cermin dan titik fokus. Dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar jika benda berada di antara fokus dan pusat kelengkungan. Dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil jika benda berada di luar pusat kelengkungan. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Jarak bayangan dengan lilin adalah 12 cm dan jarak lilin dengan cermin adalah 6 cm. Dan untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Dan saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini, untuk jarak 30 cm, bayangan masih terlihat namun agak pudar. Dan pada jarak 35 cm, bayangan semakin memudar. Dan saya coba untuk menjauhkannya lagi di jarak 36 cm, bayangan sudah tidak tampak pada layar putih. Dan pada jarak 37 cm, bayangan pun tidak tampak pada layar. Kesimpulannya adalah posisi bayangan yang terbentuk bergantung pada jarak benda dari cermin. Ketika jarak benda semakin dekat dengan cermin, bayangan yang terbentuk tampak semakin jelas dan berada lebih dekat pada layar.
Tetapi, ketika jarak benda dijauhkan dari cermin, bayangan menjadi semakin redup dan akhirnya tidak tampak lagi pada layar. Sekian video praktikum saya pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.